Begitu juga dengan beternak. Tak putus-putusnya mereka memberitahu warga sekitar bagaimana memilih bibit hewan ternak yang baik. Hai teman-teman Gopedia, kembali lagi bersama Bernika. Kali ini Bernika mau nge-review buku yang berjudul Perawan Dukuh Gelagah. Buku ini ditulis oleh Sri Minasi yang lahir di Kebumen, Jawa Tengah tanggal 22 Desember, lulusan dari Universitas Diponegoro, Semarang, dan akta mengajar Universitas Jenderal Sudirman, Purwokerto. Masuk Undip melalui program seleksi siswa berpotensi dan pernah mendapat predikat sebagai salah satu lulusan terbaik Fakultas Ekonomi tahun 2000. Mengajar di SMP Al-Mukhlis, Jakarta Barat, memiliki anak sematawayang bernama Muhammad Bintang Pradana Putra, hobi menulis dan membaca sastra seperti puisi, pantun, cerpen, dan novel, pernah ikut serta menulis buku antologi puisi 1000 Guru se-ASEAN, buku antologi pantun 1000 Guru se-ASEAN, buku antologi puisi Indonesia 1 bernama Guru-Guru Pecinta Sastra Jakarta. Karya pribadinya adalah buku antologi puisi Lukisan Rindu, novel Jejak Sang Primadona, novel Latih, dan novel Mawar Hitam The Black Cross. Kalian bisa kunjungi situsnya di IG, FB, email sribintang787@gmail.com. Nah teman-teman, arti judul dari Perawan Dukuh Gelagah yaitu perempuan yang masih gadis atau perawan yang tinggal di Dukuh Gelagah di kaki Gunung Lawu. Sebelum videonya lanjut, jangan lupa di subscribe dulu ya teman-teman agar kalian gak ketinggalan video-video selanjutnya. Teman-teman Gopedia, sekarang Bernika mau bacain sinopsis dari buku Perawan Dukuh Gelagah ya. Perawan Dukuh Gelagah, sebuah novel yang mengungkap kisah ritual pengorbanan para perawan Dukuh Gelagah yang terletak di kaki Gunung Lawu. Pada masa itu, sebuah ritual yang mengharuskan seorang gadis yang telah berumur 16 tahun menyerahkan kesuciannya pada seorang penunggu Gunung Lawu yang dianggap sakti, yaitu Mbah Sujiwo. Bagi siapapun yang menantang, akan ada akibat yang menakutkan. Kesialan dan penderitaan tidak hanya menimpa keluarga si gadis, namun juga warga Dukuh Gelagah. Orang tua yang tiba-tiba meninggal misterius dan mendadak datangnya wabah penyakit, pagebluk, kekeringan, gagal panen, dan masih banyak lagi kesialan lainnya. Bagai makan buah si malakama, tentu tak mudah untuk dijalankan. Akankah semua menerima aturan itu? Dan bagaimana cara mereka menghindar dari jerat ritual yang mengungkung para perawan? Akankah mereka berhasil? Kalian pasti penasaran kan teman-teman? Sekarang Bernika mau beri sedikit cuplikan yang ada di buku ini ya teman-teman, agar kalian gak begitu penasaran. Yang berjudul Kedamaian Dukuh Gelagah. Dengan meninggalnya Mbah Jiwo dan Gombloh, maka kehidupan di kaki Gunung Lawu, terutama di Dukuh Gelagah dan sekitarnya, berangsur-angsur membaik. Warga Dukuh Gelagah tak lagi ketakutan. Para gadis yang telah menginjak usia 16 tahun tak lagi terkungkung tradisi ritual pengorbanan. Mereka telah lepas dari jerat ritual. Mereka tak lagi harus menyerahkan kesuciannya pada Mbah Jiwo, penunggu Gunung Lawu. Tak lagi bingung karena seperti makan buah si malakama. Warga pun lama-lama sadar bahwa adanya berbagai musibah seperti pagebluk, penyakit, kekeringan itu adalah keniscayaan dari Tuhan yang Maha Kuasa. Tak seorang manusia pun bisa menolak, bahkan orang sakti seperti Mbah Jiwo. Adapun masalah seperti gagal panen, itu adalah murni ketidaktahuan warga akan bercocok tanam yang benar. Oleh sebab itu, Satrio dan keluarganya mulai membuka mata warga sekitar Dukuh Gelagah. Mereka rajin memberitahu tentang cara bertani dan berternak yang baik.
bagaimana cara memilih bibit tanaman, bagaimana cara menanam yang baik, bagaimana menyiangi tanamannya, bagaimana cara mengatasi berbagai hama yang menyerang tanaman mereka, bagaimana cara membuat, memilih, dan memberi pupuk yang benar. Begitu juga dengan beternak. Tak putus-putusnya mereka memberitahu warga sekitar bagaimana memilih bibit hewan ternak yang baik. Itu dia teman-teman cuplikan dari buku ini. Jadi kesimpulan buku ini yaitu menceritakan tentang ritual pengorbanan para perawan Dukuh Glagah pada zaman dulu. Sebuah dukuh di kaki Gunung Lawu, bagai makan buah si malakama, ada yang ikhlas namun banyak juga yang menolak dan mencoba menghindar dari ritual. Sehingga mereka dihadapkan dengan pilihan yang sama-sama sulit. Sehingga banyak kisah yang tercipta dan menguras air mata. Jadi gimana teman-teman sama buku ini? Kalian wajib beli ya, karena buku ini sangat menarik untuk dibaca. Kalian bisa dapat bukunya di website guepedia.com atau kalian bisa cek link yang ada di deskripsi bawah ya. Sekian dulu review buku dari Bernika. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman yang lainnya ya, agar kalian gak ketinggalan video-video selanjutnya. Sampai jumpa!